Jujur enggak. Jujur atau enggak? Lo kenapa lo lapar, Rip? Kok lapar deh? Itu lo ngomong jujur-jujur mulu, jujur kacang hijau. Itu bubur udah. Ini sih udah, sebenarnya tuh lagi suka sama seseorang udah. Ya alhamdulillah kalau masih suka sama seseorang. Lah, dikira suka sama demit selama ini udah. Ya terus permasalahannya apa kalau lagi suka sama orang? Gini kan orangnya kan nggak tahu udah kalau sebenarnya saya tuh nggak tinggi udah. Kemarin tuh di Facebook di edit kakinya dipanjangin gitu udah. Makanya bingung kan. Sekarang ceritanya lo mau ketemu kopi darat, kopdar. Iya udah, tapi kayak deg-degan banget udah bingung nih. Ya lo sih mah belum mulai hubungan aja udah kagak jujur. Gimana ke depannya coba? Ya nggak ke belakang juga udah. Ya iya, ke depan emang gak ke belakang. Buat ke depan. Iya. Anak zaman sekarang emang susah kalau dibilangin, mendingan dengerin ustadz aja yang ngasih pencerahan ke lo. Mau nggak? Oh, bisa udah. Ya gue nggak. Wah. Mau lah, bisa tercerahkan. Asal lo dengerin dan lo laksanakan. Siap udah. Ya, Siap. kita panggil aja ada Ustadz Pantun. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Rif, Ustaz. ya Allah. Naik kereta kacamata. Cakep. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Tapi sebelum itu kita akan buka dulu. Acaranya boleh? Ke pasar Minggu beli markisah. Cakep. Udah pada nunggu pemirsa. Oh iya. Pasar Minggu belum terpisah. Iya udah pada. Iya, bener. Bener. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah Hidup semakin barokah. Dan tema kita adalah jangan takut jujur. Tadi Arif Alfiansah sudah membuka acara ini dengan ketidakjujuran. Lagi hitung kancing. Kenapa? Jujur. Jujur enggak. Jujur enggak. Iya. Karena ternyata dia memulai hubungannya juga udah dengan berbohong. Iya Ustaz. Kalau di Facebook kan gitu fotonya tuh bisa diedit-edit. Dia kakinya Namanya dipanjangin. dunia maya. Dunia maya, bukan dunia Dani. Iya. Ya. Gimana tuh Ustaz? Iya. Jadi dalam bahasa hadis, Ya. ini perintah dari baginda Rasul, qulil haq walau kana murron. Ya. Sampaikanlah akan kebenaran walaupun pahit kenyataannya. Ya. Jadi dari hadis ini Arif, Ya Ustaz. secara terjemahan luasnya, ya segala sesuatu harus kita kedepankan kejujuran. Walaupun memang pahit kenyataannya. Daripada nanti manis pada ujungnya, bahasanya mendingan kita berikan jamu pahit, tapi begitu bangun menyegarkan tubuh. Ya. Ketimbang kita berikan sirup manis-manis, tapi begitu bangun bibir kita pada jontor. Ya. Ya, diedit bisa, kakinya dipanjangin. Ya. Hidung bisa ditarik ke depan. Mancungin. Ya. Gitu kan. Nah kemudian alisnya bisa dibikin kayak lebah. Apa namanya, ya berbaris. Semut berbaris. Kalau yang lebah itu bergantung. Itu dagu, ya. Iya. Anda pengalaman sekali hal ini ya. Iya. Oh, iya. Karena saya sering pakai filter. Iya. Jadi alis saya itu kayak stang air king. Oh. Ya, jadi Arif ya, di saat nanti kenyataannya tidak seperti yang ada, itu akan lebih kecewa lagi udah. Oh iya. Nah makanya Nabi memesankan dalam hadis yang lain, alaika bisidki, wajib buat kamu untuk jujur. Karena jujur akan membawa kepada kebenaran. Dan kebenaran akan menghantarkan kamu kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi kenapa zaman sekarang kayaknya lebih susah cari orang jujur daripada cari orang pinter? Makanya di saat kita pembekalan untuk diri kita, Ya. negara kita nih jujur sudah kaya dengan orang-orang pinter. Ya. Buktinya setiap tahun dari mulai tingkat TK, SD, SLTP, SLTA, S1, S2 selalu ada wisuda. Iya. Berarti mereka lulus orang pintar. Tapi jujur negara kita masih miskin yang pintar tapi hatinya benar. Pintar hatinya benar. Nah ini yang kita jadikan objek untuk bisa berbicara secara objektif untuk jujur. Ya secara judul kita hari ini kan. Iya. Gitu. Nah makanya ya apalagi untuk yang namanya jenjang rumah tangga.
Ini rumah tangga kan kita berharap bukan hanya seumur jagung. Ya. Biar betul-betul panjang jodohnya. Dan dia memang sekiranya mau calon kita, betul-betul nerima kita apa adanya. Jadi jangan memulai hubungan dengan kebohongan. Baik, jujur apa adanya. Betul. Ya, ya. Ini ada artikel tentang kayaknya tentang sebuah kejujuran ya. Ada artikel yang masuk di sini, sebentar nih saya lihat nih. Katanya ada sebuah kebakaran, Ustaz. Kebakaran di Pasar Kroya. Satu kios di Pasar Kroya selamat dari kebakaran, dagangan masih utuh. Karena katanya karena memang ini pedagangnya jujur dan suka bersedekah. Mungkin nggak sih jujur dan sedekah itu menolak bala? Ya jelas dong udah. Karena yang namanya kejujuran itu, apalagi di saat bersama dengan orang-orang yang biasa bohong, Ya. itu menjadi suatu yang sangat mahal sekali. Ya. Nah itu termasuk bagian daripada sedekah. Oh. Dan sedekah itu sebagai janji Nabi, tadfa'ul bala, penolak daripada musibah. Jadi udah. Bisa nolak musibah juga. Iya dong. Ya, sampai-sampai di apa namanya, tidak jauh daerahnya udah, masih wilayah Jakarta Selatan, Arif, gitu ya. Jadi begitu pemindahan makam, kuburan itu, Polsek Warung Buncit. Oh, dekat sini. Ya. Yang perutnya buncit itu. Nama tempat. Oh, nama tempat Warung Buncit, Warung Buncit. Ya, gitu. Nah dulu kan itu sebelum jadi jalan raya adalah kuburan itu. Ya. Nah ada cerita-cerita yang bukan hoax ya. Ya. Memang benar adanya. Ada salah satu kuburan begitu dibongkar mau dipindahkan itu masih utuh. Banyaknya? Iya mayatnya masih jadi betul-betul utuh. Maka kan kain kafannya hanya ya terlihat kotor saja. Yang padahal sudah puluhan tahun. Iya, iya. Nah kebetulan di mana orang yang semasa hidup dengan beliau masih ada yang hidup tuh. Nah diceritakan menjadi pelajaran buat kita. Termasuk hari ini saya sampaikan. Nah beliau mempunyai kebiasaan itu. Ya Masya Allah bicara kejujurannya. Bahkan beliau punya kebun yang begitu besar. Di situ banyak ditanamkan pohon-pohonan yang berbuah. Jadi sampai-sampai ada nih duriannya jatuh atau buah mangga jatuh. Ada orang luar mau ngambil. Dia lihat, oh udah dia biarkan. Dikasih aja. Iya. Nah ternyata beliau bukan ulama, bukan ustadz, tapi dengan ya kejujuran, ya dan juga gemar untuk membagi demikian, untuk menjadi penolong, dibuktikan sampai yang betul-betul nyata. Oke, ya. Rip, ada yang mau ditanya, Rip? Ada nih. Kan bisa kan ada. Lihat wajahnya emang banyak. Kayaknya ya Salah, Ustaz. wajah bingung terus gitu ya. Makanya ini datang ke Arif sini tuh kalau bener makan banget. makanya harus selalu dihabiskan. Karena Jadi setiap permasalahan biar tuntas. Oh, dia juga jangan dihabisin, makan aja jarang. Iya. Apa mau nanya apa? Ya, Arif. Kan ada tuh katanya ya, bener atau enggak nih? Bohong demi kebaikan, Ustaz. Terus tanya lagi nih, apakah Rasulullah pernah berbohong, Ustaz? Ya, jadi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi menyebutkan di mana bicara kebohongan yang dibenarkan, itu yang ditolerir, Nabi memang belum pernah melakukan. Hanya Nabi memesankan dalam hadisnya ada 3 hal yang di situ dibenarkan. Berbohong. Ya, apa aja? 1 di dalam peperangan. Oke. Yang kedua dalam mendamaikan 2 kubu atau 2 orang. Dan yang ketiga ucapan suami ke istri atau ucapan istri ke suami. Maksudnya ucapan istri ke suami itu? Ya, pertama tadi dalam peperangan, kedua perdamaian, di mana ada orang menghunus pedang ke sana ke sini, nyari kepada seorang yang akan dibunuh. Hanya Arif nih, itu orang yang lagi dikejar-kejar emang ngumpet di belakang rumah Arif. Nah, kalau kita jujur, maka terbunuh dia. Nah, di situ boleh kita untuk berbohong. Oh, nggak ada di sini orangnya gitu. Ya, mana tadi lihat nggak orang begini, orangnya rambutnya agak belah samping ke kanan, gitu kan, rada pendek, gitu kan, gitu kan, jarang makan. Wah, Arif nih, Arif kayaknya nih, gitu. Jangan saya tuh, gitu. Mengiyakan Ustaz. Nah, apa kalau gitu? Nah di situ kita lihat dan dia memang sungguh-sungguh akan membunuh. Nah di situ kita pakai perintah Nabi tadi, bohong untuk menyelamatkan. Nah di saat yang sifatnya suami istri, gitu kan. Nah ternyata secara fisik memang ini nggak boleh kita
apa namanya mengatai fisik ciptaan hamba Allah ya. Ya. Gitu. Contoh gemuk Ya. atau misalkan hidung mancung Ya. gitu. Pesek dah misalnya saya nih. Ya. Ya, Nah itu suami mestinya kalau dia pandai merealisasikan di sini, Ya. Pak, kenapa ma nangis gitu? Mama dibilang hidung mama pesek gini-gini. Mama tuh enggak pesek, mama hanya mancung ke dalam. Imut, ya. Hidungnya minimalis. Iya. Iya. Nah itu ya jadi bohong yang sifatnya menyenangkan pasangan kita. Itu kalau misalnya makanan deh, Hmm. makanan dimasakin istri kayaknya sebenarnya nggak enak nih. Iya. Itu biasanya. Terus ditanya gimana makanannya, enak banget. Ya, Itu boleh? itu termasuk yang dibolehkan. Hanya nanti di saat lagi momennya tepat, Iya. gitu. Mah, tadi masak itu beli garamnya di mana? Di sana. Ternyata itu misalkan nggak berasa garam. Iya. Mah, besok kalau mau beli garam jangan di sana. Tuh di warung itu. Kenapa? Garam di situ asin, mah. Oh, kalau bisa ke samping tukang garam ada nasi padang, beli nasi aja di sini sekalian. Oke, Itu baik. dalam rumah tangga gitu udah. Iya, boleh Contohnya. berbohong untuk menyenangkan pasangan Nah. kita. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita jeda sebentar, tetap di Barakallah. Hidup semakin barokah. Amin.